Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait penuntasan ya 55.000 P1 tanpa formasi dari Kemendikbudristek ya, termasuk perhitungkan jumlah guru pensiun di Indonesia. Tentu kita tidak bisa memungkiri ya bahwa setiap tahun Bapak Ibu ya, banyak guru PNS yang akan pensiun ya, dan itu pasti akan terjadi, sehingga ini akan menjadi kemudahan tersendiri ya untuk Kemendikbudristek dalam proses penuntasan ya 55.000 P1 tanpa formasi di tahun depan ya, di tahun 2022-2023 tentunya. Nah, salah satu faktor ya yang menurut kami bisa mempercepat penuntasan 55.000 P1 tanpa formasi itu kalau memperhitungkan jumlah guru pensiun di Indonesia setiap tahunnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate ya, mendapatkan informasi terbaru dan menarik dari kami. Baik, kita langsung to the point saja terkait penuntasan 55.000 P1 tanpa formasi dari Kemendikbudristek, termasuk perhitungkan jumlah guru pensiun di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada berita terbaru ya dari Menpan RB, Bapak Azwar Anas, yang katanya menyiapkan solusi penanganan honorer. Di sini dikatakan ada peluang ya untuk honorer. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, menyampaikan 3 alternatif solusi penyelesaian honorer. 3 solusi itu memang ada plus minusnya, tetapi tujuannya mengakomodasi tenaga non ASN atau honorer. Nah, di sini katakan juga ada 3 solusi yang kami tawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Wow, ini mantap sekali ya. Jadi salah satu solusi dari Menpan RB yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, kemudian diberhentikan seluruhnya atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Kalau menurut admin yang diberhentikan seluruhnya ini bukan solusi ya, tapi yang ada solusinya di sini ada 2, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, kemudian diangkat sesuai dengan skala prioritas ya, ungkap Menpan RB Bapak Azwar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta. Beliau mengatakan dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak ya. Prinsipnya pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia. Di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non ASN yang kehilangan pekerjaan ya. Ini salah satu pandangan yang menurut kami sangat positif ya Bapak Ibu dari Menpan RB ya, bahwasanya upaya untuk penyelesaian honorer itu sudah ada sekitar 2 solusi terbaik menurut kami. Nah, di sini katakan alternatif solusi pertama, ujar Menteri Anas, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh honorer diangkat menjadi ASN, itu tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar ya. Jadi untuk solusi agar honorer ini bisa diangkat seluruhnya menjadi ASN, menurut Bapak Menteri Anas itu butuh kekuatan keuangan Bapak Ibu ya, butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar Bapak Ibu. Tentunya sekarang seperti itu logikanya ya. Selain itu, mantan Bupati Banyuwangi 2 periode ini mengatakan tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, mungkin ada juga yang kualitasnya belum memenuhi syarat. Alternatif seluruh tenaga ASN diberhentikan seluruhnya. Namun kata Anas, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tetapi belum ada yang menggantikan. Nah, ini sejalan dengan apa yang
sesuai dengan judul kita ya, bahwasanya penuntasan 55.000 P1 tanpa formasi dari Kemendikbud itu tentunya memperhitungkan jumlah guru pensiun di Indonesia. Dan ada kaitannya dengan artikel ini, bahwasanya kalau misalkan seluruh honorer diberhentikan, itu bisa mengganggu pelayanan publik Bapak Ibu ya. Itu bisa mengganggu pelayanan publik. Kenapa? Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tetapi belum ada yang menggantikan di sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, seperti itu ya. Ketiga, honorer diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satu prioritas pemerintah saat ini dalam rekrutmen P3K 2022 adalah pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini solusi ketiga juga ini sangat luar biasa menurut kami Bapak Ibu ya. Bahwasanya ketika honorer diangkat sesuai dengan prioritas, maka yang akan menjadi prioritas tentunya adalah guru dan kesehatan, dan tentunya berdampak pada penuntasan 55.000 P1 tanpa formasi, termasuk memperhitungkan jumlah guru pensiun di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya kalau kita memperhatikan data seleksi penempatan ya untuk guru lulus PG pelamar prioritas 1, itu yang sudah terkunci di database untuk mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, itu sebanyak 127.186 guru lulus passing grade ya. Nah, ini sudah diyakini bahwa akan segera diangkat menjadi ASN. Sedangkan P1 yang belum mendapatkan formasi dan belum bisa diangkat di tahun ini, secara otomatis itu akan masuk dalam waiting list atau daftar tunggu. Dan kemungkinan itu penyelesaiannya nanti akan terjadi di tahun 2023. Tentunya itu juga akan disesuaikan dengan jumlah guru yang pensiun nantinya, sehingga nantinya guru-guru yang sudah lolos PG tapi tidak mendapatkan formasi itu bisa mengisi mengisi pos-pos guru yang ditinggalkan oleh guru yang sudah pensiun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Tetapi jangan khawatir, karena sebenarnya ada 11.349 formasi yang sebenarnya masih bisa diisi oleh guru lulus PG tanpa formasi dengan catatan sukses turun prioritas ke P2 atau ke P3. Kemudian ada formasi yang bisa didaftar dan sukses mengakhiri resum. Ini bagi yang 11.349. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu mengerti. Nah, di sini dikatakan juga di berikutnya dari Bapak Menpan RB, prioritas ini dirumuskan pemerintah, kemudian dilakukan langkah-langkah afirmasi bagi honorer seperti pendidikan dan kesehatan. Namun Menteri Anas menegaskan bukan berarti honorer yang lain seperti tenaga teknis tidak prioritas, sebab penataannya dilakukan bertahap. Mantan Kepala LKPP tersebut menambahkan 3 opsi ini sudah dipetakan detail termasuk plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kami semua cari opsi yang terbaik. Pungkas Menpan RB Bapak Azwar Anas. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, informasi terbaru dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.